jadinya gitu ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian ya dari beberapa istilah di dalam skema ini ya. Nah, jadi validasi model konseptual berarti kan menentukan bahwa isi asumsi ya, tadi saya bilang ada asumsinya ya, ada ya, apa namanya, isi itu maksudnya di situ ya variabel yang kita munculkan gitu ya di dalam model Excel atau model persamaan linear sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian ada simplifikasi penyederhanaan ya, apakah sudah cukup nggak ya untuk tujuan yang ada. Jadi makanya saya bilang tidak bisa kita bilang absolut benar karena tadi ada penyederhanaan ya. Penyederhanaan itu contohnya apa teman-teman? Penyederhanaan. Misalnya kita asumsikan bahwa ya atau kita anggap bahwa si operatornya ya atau petugas si kantor BPJS itu apa? Ya berjalan normal ya nggak? Dia tidak mendadak sakit gitu ya, atau apalagi tidak terjadi apa atau customer tidak ada yang membatalkan ya nggak? Tidak ada yang batal. Jadi semuanya ketika masuk 100 orang gitu ya, semuanya jalan gitu ya, semuanya dilayani 100 itu pun penyederhanaan ya. Padahal kenyataannya gimana? Ada yang sudah ngambil tiket ya, karcis, ngantri gitu. Ada yang batal, ada kan? Bisa jadi kan? Ada yang balik gitu ya. Atau ada yang merasa kelamaan, udah besok lagi aja. Ada yang begitu kan? Nah, itu kan kita tidak anggap ada di dalam sistem atau di dalam model yang kita buat gitu ya. Nah, itu adalah penyederhanaan. Ya. Kemudian apa? Ada istilah data validation. Nah, validasi data ya. Jadi tadi saya bilang ada input, ada proses, output ya, semuanya harus divalidasi model itu. Nah, ada yang disebut dengan white box validation. Ya, itu biasa terkait dengan si model komputernya ya. Jadi kalau white box itu sudah terkait dengan bagian penyusun model komputer, berarti kan kode-kode ya, tadi saya bilang kode-kode komputer, logika komputer. Nah, itu semua ada di bagian dalamnya atau bahasa pemrogramannya harus ngerti, ya kan? Sehingga yang bisa melakukan white box validation adalah seorang ahli ya, expert. Biasanya seorang programmer gitu. Ya, dia bisa memahami valid tidaknya si program komputer gitu ya. Model itu sudah mewakili nggak atau bisa nggak menyelesaikan atau dibutuhkan untuk digunakan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Nah, kalau tidak ahli kitanya, tidak ngerti ya coding segala macam itu, maka kita hanya bisa melakukan yang namanya black box validation ya. Di kotak hitam lah gitu kasarannya. Jadi kita hanya secara umum aja nih ya, secara keseluruhan, secara umum dari si model komputer itu ya. Jadi ya tapi minimal cukup lah untuk bisa kita meyakinkan diri kita atau meyakinkan orang lain bahwa model itu valid gitu ya, model komputer itu valid. Seperti tadi ya saya buat contohnya pakai Excel kan ya. Saya bisa menghasilkan rata-rata waktu tunggu, rata-rata panjang antrian. Nah, teman-teman percaya nggak kalau yang saya buat itu model itu representatif? Ya kan ini tergantung nanti kepercayaannya ya nggak? Apa harus seorang programmer yang membuat model Excel tadi? Ya, kan Bapak bukan programmer kata Anda mungkin ya. Bagaimana Bapak tahu yakin bahwa itu benar? Bukan benar ya, maksudnya mendekati ya. Gitu ya. Itu kan tergantung akhirnya kan. Nah, kemudian ada istilah experimentation validation. Tadi kan saya bilang si model komputer dites ya, dieksperimenkan. Ya, jadi ada juga biasanya langkah-langkahnya bagaimana bisa mengeksperimentasi ya. Nah, itu divalidasi lagi ada langkahnya. Oke. Nah, itu intinya adalah dieksperimen, dicoba gitu ya. Diuji coba. Tadi saya bilang kalau contohnya simulasi antrian ya ketika diuji coba ya. Kalau misalnya terlalu jauh ya range hasilnya nih ya kan. Nah, kita validasi eksperimen hasilnya nih. Kok ada rata-rata waktu tunggunya ada 8 menit, ada 10 menit. Masih dekat ya, tapi kalau ada sampai 100 menit, nah itu kan aneh ini. Ya kan?
gitu. Atau misalnya panjang antriannya tadi 3. Kalau range variasinya 3, 4, 2 gitu ya, 1, 4, 5, ya masih kita toleransi lah. Ya. Tapi kalau sampai panjang antriannya 50, nah itu kita merasa aneh gitu. Ya, jadi akurat nggak nih gitu hasilnya gitu ya. Nah itu divalidasi. Nah kalaupun sudah ada, sudah jadi ya hasilnya kita anggap misalnya sudah cukup akurat gitu ya. Nah, kalau sudah oke gitu ya. Nah baru itu kemudian kita bisa usulkan nanti ya bahwa si model ini sudah cukup valid untuk mewakili model as is-nya, model yang sedang berjalan atau existing-nya gitu ya. Ini kita belum ke perbaikan, kita belum ke memperbaiki atau menyelesaikan masalah, belum ya. Kita baru memahami karakteristik dari sebuah sistem ya dalam bentuk model. Nah, baik ya. Nah, jadi kata kuncinya teman-teman ya, poin kunci dari verifikasi dan validasi itu sebenarnya harus dilakukan di sepanjang proses pemodelan ya sebenarnya. Kalau tadi teman-teman lihat gambarnya itu kan mirip siklus ya. Siklus gitu, si skema verifikasi dan validasi tadi itu ya. Itu dia iteratif ya, bisa berulang ya, bisa melingkar siklus tuh. Ya. Jadi bisa diulang terus, semakin banyak diulang semakin bagus ya. Tapi kan jadi takes time kan. Ya, itu intinya. Jadi ya Anda harus punya kompromi ya, sejauh mana Anda melakukan verifikasi dan validasi ya nggak? Ya berapa kali, pada tahapan mana saja gitu kan, supaya hasilnya lebih bisa dipercaya gitu. Nah ini ada beberapa kesulitan ya ketika kita melakukan yang namanya verifikasi dan validasi. Jadi tidak bisa kita melakukan uji validitas, misalnya contoh kalau Anda penelitian ya, ada kuesioner ya nggak? Kuesioner yang Anda gunakan itu adalah kuesioner yang sudah pernah dipakai di penelitian sebelumnya atau oleh orang lain ya. Anda gunakan lagi si kuesioner itu. Apakah otomatis hasil data yang didapat dari kuesioner Anda itu menjadi valid? Tidak ya. Tidak bisa berlaku umum. Jadi yang hasil yang Anda buat lagi itu ya, yang Anda pakai kuesioner yang baru lagi, itu Anda harus validasi lagi kan, seperti itu contohnya gitu ya. Jadi tidak bisa berlaku secara umum ya. Kemudian tadi sama, tidak ada dunia nyata yang bisa dibandingkan. Jadi kalau tapi Pak saya sama kok objeknya gitu ya, misalnya kalau tadi contohnya ya BPJS tuh sama kok di kantor BPJS yang sama gitu ya, sama kok operatornya sama, jam kerjanya sama, segala macam, tidak bisa dibandingkan ya. Hari ini dengan besok bisa berbeda, ya enggak? Nah gitu, jadi tidak bisa dibandingkan. Datanya berbeda, hasilnya pun bisa berbeda. Ya, sampelnya berbeda, bisa beda juga hasilnya gitu. Makanya nanti ada apa? Ada misalnya apa? Uji varians, ya enggak? ANOVA gitu kan. Apakah sampel 1 dengan sampel kedua itu berbeda ya, dengan misalnya melihat apa parameternya, bisa dari tadi saya bilang mean ya sama variansnya gitu. Untuk membuat hipotesis, kita bikin hipotesis 0 bahwa sampel 1 dan sampel 2 tidak berbeda. Nah, diuji lagi statistik ya. Makanya tidak bisa berlaku umum, harus diuji lagi. Itu namanya uji ya kesamaan, misalnya kesamaan data gitu. Atau perbedaannya gitu. Nah, jadi nanti itu tergantung ya teman-teman ya, tergantung pada keyakinan sebetulnya ya, kita mau diuji nggak, mau divalidasi nggak, mau diverifikasi nggak ya gitu. Kalau misalnya dunia nyata itu kan ya teman-teman tahu sendiri kan, terjadi banyak dinamika ya di dalamnya. Ya, sehingga itu pertama. Terus yang keduanya apa? Data yang kita kumpulkan, yang kita kolek ya, menjadi data input, itu pun tidak selamanya mencerminkan
keakuratan, ya nggak? Kalau teman-teman misalnya mengukur rata-rata waktu tunggu gitu ya, observasi lah, nah misalnya ke kantor BPJS misalnya gitu ya, atau ke ATM, ya. Di situ aja bisa terjadi apa? Error, ya nggak? Human error dari kitanya bisa, ya nggak? Kemudian eh, bisa jadi ada anomali. Anomali itu apa? Dari pihak si operatornya dia melakukan hal yang tidak biasa, ya nggak? Atau dianya mungkin sedang kurang enak badan ya nggak? Sehingga dia bekerja lebih lama, sehingga antriannya lebih lama gitu ya, si waktu tunggunya lebih lama dan sebagainya, gitu. Atau terjadi apa? Terjadi sistemnya error ya di komputernya si staffnya misalnya gitu, ya si petugasnya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi di dalam dunia nyata itu, sehingga ketika kita modelkan banyak hal-hal yang tidak 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 apa namanya, banyak nanti itu yang sebagian ya itu direduksi gitu. Sebagian dianggap tadi saya bilang penyederhanaan, ada simplifikasi gitu. Nah, kemudian di dalam melakukan verifikasi dan validasi kadang kita tidak cukup waktu ya. Apalagi kalau itu sistemnya kompleks, ya nggak? Yang tadi sederhana aja kita mungkin ya kita harus tahu codingnya, kan? Kemudian itu aja kita kadang-kadang wah terlalu takes time ya, time consuming gitu. Ya apalagi kalau dia sistemnya kompleks gitu. Nah ya, nah bahkan ada ungkapan bahwa tidak mungkin sebenarnya kita memvalidasi model. Karena tadi itu ada gap antara dunia nyata dengan si model ya, ada penyederhanaan dan sebagainya. Sehingga hampir-hampiran tidak bisa dilakukan validasi ya. Tapi ya tetap kita lakukan ya, karena ini sangat membantu di dalam apa? Menjadikan kita yakin atau percaya ya, dan meyakinkan orang lain untuk menggunakan model yang kita buat gitu. Ya jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri ini ya terhadap sebuah model. Ya, sampai titik di mana ada kemauan untuk menggunakannya dalam pengambilan keputusan gitu. Seperti tadi yang saya contohkan sih di Excel simulasi antriannya. Anda percaya nggak bahwa perhitungan saya itu mencerminkan kenyataannya di BPJS? Rata-rata waktu tunggu adalah 8 menit. Ya, misalnya nanti dibuat interval sih, misalnya 8 menit. Ya, nanti dibikin tuh diuji statistik ya. Nanti dari sekian sampel yang dibuat hasil ya, sampel output ya. Nanti diuji tuh dihitung, dihitung berapa minnya gitu ya. Dari sampel diambil 100 gitu. 100 output dari rata-rata waktu tunggu. Berapa minnya, berapa standar deviasinya gitu ya. Nah, dibuatlah apa namanya? Uji distribusinya. Dia jenisnya apa nih? Masuk ke normal, eksponensial, uniform atau binomial ya atau apa gitu. Nah, baru kemudian Anda bisa apa namanya? Ya tadi saya bilang bikin misalnya nilainya berapa ya kalau distribusi normal misalnya 8 plus minus 2 menit gitu ya misalnya contoh. Anda percaya nggak gitu kalau hasilnya sekitar segitu nilainya? Rata-rata waktu tunggunya adalah 8 plus minus 2 menit. Ya, itu tergantung ya, Anda percaya nggak gitu. Kemudian panjang antriannya adalah rata-ratanya adalah 3 antrian. Mungkin itu pun sama berdistribusi normal misalnya gitu ya. 3 plus minus 1 gitu misalnya. Ya, standar deviasinya 1. Anda percaya nggak? Gitu. Ya, jadi ini kata-kata ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa begitu lemahnya sebetulnya. Meskipun sudah kita validasi, ya, sudah kita coba validasi, kita coba verifikasi, tetap ada jarak, ada gap, ada celah ya antara si kenyataan dengan si model, ya nggak? Oke? Nah, tujuan kita melakukan verifikasi dan validasi itu adalah mempersempit celah itu, mempersempit gap antara kenyataan dengan si model, gitu ya. Begitu intinya. Ya, tadi ya studi kasus yang sudah kita
singgung, kita jadikan referensi. Nah, kalau as is-nya itu ya ternyata hasilnya yang tadi saya bilang rata-rata waktu tunggu 8 menit gitu ya, misal gitu ya. Nah, bisa nggak kalau ada keinginan ekspektasi kurang dari 1 menit? Nah, gitu ya. Wah, ini mah challenge ya, tantangan banget nih. Bisa nggak ya sistemnya kita perbaiki sehingga nanti solusinya itu adalah kita bisa menghasilkan rata-rata waktu tunggunya kurang dari 1 menit. Atau panjang antriannya kurang dari 3 antrian misalnya gitu ya. Misalnya 2 antrian lah. Misalnya gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus buat model usulan, propose model atau to be model tadi ya. Oke? Nah, dengan cara apa? Misalnya contoh di situ, kalau stafnya selama ini hanya 1 orang ya, si Pak Ajat tadi, nah Anda bisa buat kreativitas. Kita coba deh 2 stafnya. Berarti kan di sini ya nambah orang ya. Nambah resource, nambah biaya dong, ya enggak? Gitu. Dan juga mungkin harus dilatih dan sebagainya. Berarti kan butuh pengorbanan di situ. Tapi ini sebagai salah satu solusi ya, kalau ingin menurunkan rata-rata waktu tunggu. Jadi ini kita buat model barunya nanti ya. Coba kita hitung juga, kita komputasi nanti. Benar nggak bisa menghasilkan itu ya, yang diharapkan. Tapi pada saat kita membuat model ini, kita pun harus melakukan verifikasi dan validasi lagi juga, sama gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi simplifikasi ya, misalnya tidak ada pengguna yang batal, tidak ada gangguan dengan staf. Nah, ini makanya kenapa selalu ada gap, ada celah antara kenyataan dan model. Karena ada simplifikasi, ada asumsi, ada pembatasan-pembatasan gitu. Oke ya. Nah, kemudian, jadi intinya teman-teman ya, semua kegiatan mau validasi, verifikasi itu adalah untuk confidence check, cek kepercayaan kita nih terhadap si model ya. Anda di mana levelnya, rendah, sedang, atau tinggi kepercayaannya terhadap si model ya. Kita yang bagus adalah tinggi ya. Nah, kalau tinggi berarti ya sudah oke itu. Bisa kita gunakan. Ya, tadi yang uji validitas data gitu ya. Data input ya. Itu harus dicek semuanya. Validasi data juga sama untuk meyakinkan ya. Kita percaya nggak datanya itu valid atau enggak gitu. Tadi sudah kita bahas white box ya. Nah, contohnya apa? Validasi visual tadi saya bilang ya. Kalau tadi tanda kurung tutup nggak ada gitu kan, itu validasi visual ya. Kalau data inputnya gimana nih, koma apa titik gitu ya, pembedanya, desimalnya, atau apa namanya, berapa angka di belakang koma. Nah itu kan, itu kalau kita nggak ngerti coding bisa aja, tapi kalau yang sampai ngerti coding ya itu ya lebih dari itulah, lebih dalam lagi gitu ya. Gitu tadi saya bilang nih, waktu pelayanan yang terlalu lama, ada yang ekstrim nih, yang biasanya 10 menit selesai kok ada data ditemukan misalnya, atau hasil pengolahan ya, eksperimentasi misalnya, kok datanya ada yang ketemunya lebih dari 10 menit, ada 20 menit, 30 menit nih. Agak aneh ya, anomali. Harusnya sampai bisa divalidasi sampai seperti itu ya, ketemu data yang anomali, yang aneh. Ya kalau tidak ada berarti ya udah oke, udah aman ya. Ya, jadi kita paham nih bedanya white box dan black box ya. Jadi lebih meyakinkan mana, white box apa black box, teman-teman? Mana yang lebih bagus validasinya? Black box apa white box? White box. Ya, oke. Ya. Nah, jadi tetap ya, mau black box mau yang white box itu nanti kita bisa apa namanya? Di sini misalnya di sini apa, input ya, input dari sistem nyata yang real ya. Ada yang outputnya nih. Ini kalau sistem nyata. Nah, kita bandingkan dengan usulan kita. Sistem ya, simulasi nih. IS ini simulasi ya. Nah, itu kita usulkan di sini model simulasinya. Di sini contoh model simulasi gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin IR sama IS ini sama
OR sama OS juga ini sama, bisa diuji statistik ya, uji hipotesis gitu. Kalau pengen lakukan validasi, ya. Jadi dari input dan output, gitu. Oke ya. Atau bisa dengan model lain ya, yang sejenis, bisa ya dibandingkan. Tadi kuesioner 1 dan 2 ya, pakai kuesioner yang sama, hasilnya dibandingkan, ya nggak?